Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai desain barang dan jasa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Nimana Vicara Dewi dengan NIM 2317041045 dari kelas 2G S1 Manajemen. Desain produk adalah proses penciptaan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Desain produk dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu desain produk berupa barang, yang dimana produk yang berupa barang adalah sesuatu yang berbentuk sehingga dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan. Kemudian yang kedua yaitu desain produk berupa jasa, yang dimana desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik, yaitu merupakan produk dalam bentuk layanan. Kemudian ada siklus hidup produk dan strategi. Siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk. Yang pertama ada fase pengenalan atau introduction. Pada tahap ini produk baru diperkenalkan di pasar. Biasanya biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, terutama pada biaya periklanan. Nah, yang kedua ada fase pertumbuhan, yang dimana tahap pertumbuhan produk yang dimaksudkan yaitu karena sudah mulai dikenal dalam masyarakat sehingga hasil penjualan sudah mulai meningkat. Nah, kemudian yang ketiga ada fase kematangan. Pada tahap kematangan, produk persaingan sudah mulai semakin tajam, di mana sudah terdapat beberapa perusahaan lain yang juga memasarkan produk yang sama. Nah, yang keempat ada fase penurunan, yang dimana pada tahap ini jumlah produk yang sama atau serupa meningkat. Masing-masing perusahaan yang bersaing tidak bergerak secara leluasa karena pembeli mempunyai banyak pilihan. Nah, kemudian ada analisis produk berdasarkan nilai. Laporan suatu produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produknya. Laporan ini memfokuskan perhatian manajemen pada arahan strategi untuk setiap produknya. Nah, kemudian ada penciptaan produk baru. Dalam menciptakan sebuah produk baru, ada sifat produk yang harus dipenuhi oleh produsen, yaitu yang pertama produk inovatif, produk pengganti, dan produk imitatif. Produk inovatif adalah produk yang belum pernah ada sebelumnya dan menjadi produk yang unik bagi masyarakat. Nah, kemudian ada produk pengganti adalah produk yang diciptakan untuk menggantikan produk yang serupa yang sudah ada di pasaran. Nah, yang ketiga ada produk imitatif adalah produk yang baru lagi bagi perusahaan namun sudah tidak baru lagi di masyarakat. Kemudian ada pengembangan produk. Sistem pengembangan produk adalah sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, dan siklus hidup produk dan kemampuan organisasi. Kemudian ada penyebaran fungsi kualitatif atau QFD, adalah suatu proses penetapan keinginan pelanggan dan menerjemahkannya menjadi atribut agar tiap area fungsional dapat memahami dan melaksanakannya. Kemudian penggunaan lain dari penyebaran fungsi kualitas adalah untuk menunjukkan bagaimana usaha kualitas akan disebarkan. QFD adalah cara efektif untuk mengidentifikasi, mengkomunikasikan, dan menyebarkan sumber daya produksi. Nah, kemudian ada mengorganisasikan pengembangan produk, yang dimana tim pengembangan produk dibebani kewajiban untuk bergerak dari permintaan pasar akan sebuah produk untuk memperoleh sebuah kesuksesan. Kemudian ada manufakturabilitas dan perekayasaan nilai, adalah kegiatan membantu memperbaiki desain, produksi, kemampuan perawatan, dan penggunaan produk. Nah, kemudian ada faktor-faktor peluncuran desain produk, yaitu yang pertama, desain yang baik adanya variasi produk. Yang kedua ada desain modular, yang dimana pengembangan suatu produk dengan cara membagi produk tersebut menjadi beberapa komponen. Nah, yang ketiga ada desain berbantu komputer atau CAD, dan manufacturing berbantu komputer atau CIM. Nah, yang keempat ada teknologi realitas virtual, merupakan bentuk komunikasi secara tampilan di mana gambar menggantikan kenyataan dan biasanya pengguna dapat menanggapi secara interaktif. Nah, yang kelima ada analisis nilai, yaitu berusaha memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis. Nah, yang keenam yaitu keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA. LCA adalah evaluasi formal atas dampak lingkungan sebuah produk. Tujuan dari strategi ini adalah mengembangkan produk yang lebih aman dan ramah lingkungan, meminimalkan limbah bahan baku dan energi, membedakan produk dari persaingan. Nah, kemudian ada desain jasa.
Operasi jasa hanya ada dalam area interaksi langsung dan pengganti. Operasi perusahaan bersifat strategis karena mereka dapat menentukan jenis bisnis perusahaan dan proposisi nilai apa yang ingin diberikan kepada pelanggan. Perusahaan yang ingin mencapai skala ekonomi tinggi atau lebih banyak kendali dalam operasi, mereka mungkin harus memposisikan diri ke arah wilayah pemrosesan independen dari domain proses mereka. Perusahaan yang bermaksud untuk memberikan penawaran nilai yang berfokus pada penyesuaian harus lebih ditempatkan pada domain proses konsumen. Saya akan menjelaskan salah satu contoh studi kasus yaitu mengenai perusahaan Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menawarkan berbagai layanan transportasi, logistik, pembayaran, dan lainnya melalui aplikasi mobile. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Gojek berhasil memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk inovatif yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Kemudian ada pun tahapan siklus hidup produk dari perusahaan Gojek ini, yaitu yang pertama fase pengenalan. Gojek memulai layanan ojek online yang pada awalnya masih terbatas di beberapa daerah di Jakarta. Biaya besar pun dikeluarkan untuk kampanye pemasaran guna memperkenalkan konsep baru ini. Kemudian yang kedua, pada fase pertumbuhan, seiringnya waktu, layanan Gojek semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Penjualan layanan meningkat pesat dan aplikasi Gojek mulai menawarkan lebih banyak fitur seperti GoFood, GoSend, dan GoPay. Nah, kemudian pada fase kematangan, Gojek menghadapi persaingan dari perusahaan serupa seperti Grab. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada penyempurnaan layanan, inovasi produk, dan menjaga loyalitas pelanggan. Nah, pada fase keempat, fase penurunan, hingga kini Gojek masih berada dalam fase kematangan dan terus berkembang dengan memperluas layanan serta mengintegrasikan lebih banyak fitur untuk mempertahankan pasar. Kemudian ada pun strategi desain produk dari perusahaan ini. Gojek menggunakan desain modular untuk membagi layanan mereka menjadi beberapa komponen seperti transportasi, pengantaran makanan, pembayaran, dan lainnya. Mereka juga menggunakan desain berbantu komputer dan manufaktur berbantu komputer dalam pengembangan aplikasinya untuk memastikan kualitas dan efisiensi yang tinggi. Baik, itu tadi penjelasan materi yang saya bawakan mengenai desain barang dan jasa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Salam harmoni.